Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, juga umatnya yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya masyaallah subhanallah, kita akan lanjutkan kajian kita dengan pembacaan buku atau kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Muhammad Zakaria Al-Adawi radhiyallahu anhu. Hadis-hadis tentang silaturahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling berhak saya perlakukan dengan baik? Rasulullah SAW bersabda, ibu. Ia bertanya, kemudian siapa? Rasulullah SAW bersabda, ibu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah SAW bersabda, ibu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah SAW menjawab, ayahku. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat denganmu. Siapa saja yang dekat dengan kita, hendaknya ia kita dahulukan. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menerapkan bahwa hak seorang ibu untuk diperlakukan dengan baik dan dalam menerima pemberian adalah 3 bagian, sedangkan ayah 1 bagian. Karena Rasulullah SAW menyebut ibu sebanyak 3 kali dan yang keempat kalinya adalah ayah. Para ulama mengatakan bahwa sebabnya adalah karena ibu telah mengalami 3 penderitaan untuk anak-anaknya, yakni ketika mengandungnya, ketika melahirkannya, dan ketika menyusuinya. Karena itu para ulama fikih menjelaskan bahwa hak ibu untuk diperlakukan dengan baik dan untuk menerima pemberian harus lebih didahulukan daripada ayah. Jika seseorang karena ketidakmampuannya tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, maka berbuat baik kepada ibu hendaknya lebih didahulukan. Tentunya telah jelas bahwa ibu lebih memerlukan kemurahan dan kedermawanan hati karena ia seorang wanita. Setelah kedua orang tua, keluarga-keluarga yang lain yang paling dekat hendaknya didahulukan. Dalam sebuah hadis disebutkan, mulailah berbuat baik kepada ibu, setelah itu kepada ayah, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada saudara lain yang terdekat, dan seterusnya. Janganlah melupakan tetangga dan orang-orang yang miskin. Bas bin Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari kakeknya bahwa ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik dan bermurah hati? Rasulullah SAW bersabda, kepada ibu. Ketika kakeknya menanyakan lagi masalah ini, Rasulullah SAW memberi jawaban yang sama. Ketika kakeknya menanyakan yang ketiga kalinya, beliau SAW menjawab, kepada ayahku. Setelah itu kepada keluarga yang lain. Yang paling dekat hendaknya lebih didahulukan. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, perintahkanlah sesuatu kepada saya untuk saya kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, bermurah hatilah kepada ibumu. Setelah 2 kali atau 3 kali bersabda seperti itu, beliau bersabda, berbuat baiklah kepada ayah. Dalam sebuah hadis disebutkan, 3 perkara bila ditemukan dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kematian baginya dan memasukkan
lemah, menyayangi kedua orang tua, dan bermurah hati terhadap bawahan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dilapangkan bekas telapak kakinya atau dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Maksud dilapangkan bekas telapak kakinya adalah dipanjangkan umurnya, karena semakin banyak umur seseorang, maka semakin banyaklah jejak telapak kakinya yang berbekas di atas bumi. Dan jika ia meninggal dunia, maka jejak kakinya akan terhapus dari bumi. Terhadap hal ini, banyak yang bertanya bahwa umur setiap orang itu sudah ditentukan. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan hadis ini? Di beberapa tempat dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang mempunyai waktu yang sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Karena itu sebagian ulama mengartikannya sebagai keberkahan, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa rezekinya akan dilapangkan, waktunya sangat berharga dan berkah, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam beberapa hari dapat dilakukan olehnya dalam beberapa jam saja, dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan olehnya dalam hitungan hari. Sebagian ulama mengartikan maksud dipanjangkan umurnya adalah dikenang kebaikannya dan dipuji, yakni orang-orang yang menyebut kebaikannya hingga beberapa lama. Sebagian ulama menulis maksudnya adalah anak-anaknya bertambah sehingga silsilah akan terus berlangsung hingga beberapa lama setelah ia meninggal dunia. Inilah berbagai macam makna yang bisa disimpulkan. Jika Nabi SAW sabdanya pasti benar telah memberitahukan hal tersebut, maka apa saja yang beliau sabdakan tentu benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci, berkuasa mutlak, dan telah menciptakan semua wasilah. Bagi Dia, apa susahnya menciptakan wasilah? Dia mampu menciptakan wasilah bagi setiap benda yang Dia kehendaki, sehingga akal orang-orang yang pandai akan merasa takjub. Karena itulah kita tidak meragukan sedikit pun tentang hal yang kita bicarakan. Takdir adalah suatu kepastian. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai dirul asbab, dan Dia telah menciptakan wasilah. Sabda Rasulullah SAW yang baru saja disebutkan di atas ditulis di dalam beberapa hadis tentang pokok pembahasan yang berbeda-beda. Karena itulah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil tanggung jawab atas satu perkara, aku akan menjamin baginya 4 perkara. Barang siapa bersilaturahim, umurnya akan dipanjangkan, kawan-kawan atau sahabat teman-teman akan cinta kepadanya, rezekinya akan dilapangkan, dan dia akan masuk surga. Alhamdulillah, kita bacakan beberapa hadis mengenai pertama di sini menjelaskan bagaimana kita pada saat Abu Hurairah menjelaskan sabda Nabi SAW, siapakah yang paling berhak yang saya perlakukan dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, 3 kali ibumu dan 1 kali ayahmu, kemudian yang terdekat dengan dirimu, kemudian yang terdekat dari saudaramu. Nah, di sini dijelaskan tadi sudah bahwa hak seorang ibu diperlakukan lebih baik daripada ayah. Tentunya bahwa ibu lebih memerlukan kemurahan hati dan kedermawan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hadis silaturahim ini menjadikan kita semakin kuat untuk menjalin terus kepada keluarga, terutama yang terdekat, dan juga kepada para tetangga, di mana di dalam hadis ini juga dijelaskan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dilapangkan bekas telapak kakinya, tadi sudah dijelaskan, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan hadis baginda Rasulullah SAW.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.